Satu hal ini yang bedain orang miskin sama orang kaya. Ini aku ada di tangan saya, tas branded. Kalau beli baru, I don't know, mungkin 5 juta atau berapa. You mau beli nggak dari saya? Sekitar 7 juta. Tolong jawab di komen, mau beli atau nggak. Nah, jawaban kamu akan menunjukkan kamu pikirannya orang miskin atau orang kaya. Orang miskin akan langsung reaktif. Nggak mau. Gitu loh. Ngapain aku bayar 7 juta kalau dari toko baru bisa beli 5 juta. Sedangkan orang kaya bisa tanya pertanyaan lebih dalam. Isi tasnya apa dulu? Tunggu dulu, ya kan? Oh, kalau dibuka, ternyata ada tas branded juga. Yang ini 20 juta kalau beli dari toko. Terus isi dalamnya apa lagi? Oh, ternyata ada emas, perak, 1 koin perak, 1 kilo, ledger wallet. Ini paling sekitar 7M yang di dalam sini. Kamu miss kesempatan dapat multi-miliaran hanya karena kamu langsung tolak, langsung reaktif ke harga. Dan itulah pola pikiran orang miskin lawan orang pola pikiran kaya. Oke? Orang yang kaya nggak reaktif ke harga. Mereka berani bayar berapapun kalau apa yang didapatkan kembali lebih tinggi nilainya daripada apa yang dibayar. Sesimpel itu. Sedangkan orang miskin nggak bisa lihat, bahkan untuk nanya apa isinya nggak masuk dalam otak. So, perbedaan pikiran yang bedain orang miskin sama orang kaya, aku barusan buktikan. Nah, kamu bilang, oh ini contoh fiktif, contoh gampang. Tapi in reality memang seperti gitu. Memang seperti begitu. Orang bilang, ngapain aku beli komputer atau iPhone harga 30 juta rupiah kemahalan. Sedangkan orang kaya, kayak contoh saya sendiri, ada iPhone aku langsung bayar, gak peduli. Kenapa? Karena aku tahu, aku bisa pakai iPhone ini untuk dapat cuan. Jauh lebih dari cuma 30 juta. Mau masuk komunitas VIP, crypto, ngapain? Ratusan ribu, bisa Google, bisa YouTube. Tapi isinya dapatnya apa saja, orang dalamnya siapa saja, informasi yang bisa didapatkan, bisa dicuanin berapa kali lipat. Modal join, paham ya? Itu yang bedain orang miskin sama orang kaya. Ini aku ngomong secara real, secara tulus, secara apa adanya. Ini aku bukan maksudnya menggiring opini Anda ke sini ke sana. Ini aku menunjukkan realitas. Gitu loh. Karena itu habit, behavior, kebiasaan yang kamu harus bentuk kalau kamu mau ada hasil yang beda dalam hidup kamu. Gitu loh. Mayoritas orang nunggu sampai ada orang lain menunjukkan, aku baru bayar 5 juta udah dapat miliaran. Tapi di saat itu kesempatannya sudah lewat dan sudah too late. Ini seperti kayak dulu waktu harga Bitcoin masih $15.000, aku udah teriak-teriakin beli Bitcoin ini akhir 2022 ini, udah 3 tahun yang lalu. Waktu itu gak ada yang perhatiin. Karena mayoritas orang mesti pikir, ngapain aku beli Bitcoin? Gak ada bentuknya, gak ada fisiknya, dan lain-lain. Sekarang kelihatan, oh gaya hidup udah beda, baju lebih bagus, tempat tinggalnya lebih bagus, bla bla bla, gaya hidupnya sudah jauh lebih enak. Sekarang aku mau ikutan. Paham ya? Ya, of course mesti ada kenaikan, tapi udah lewat daging besarnya. Paham ya? So, itu yang kalau kita ngomong pelajaran hidup ya, kamu harus membentuk kebiasaan untuk bisa tanya, kalau aku beli sesuatu harganya sekian, aku bisa cuanin berapa balik, gitu loh. Dan ini filosofi yang sebenarnya udah ditularkan ke saya sejak aku usia kecil. Aku ada mentor, orang bule juga. Dia itu sempat ajarin aku begini, kamu itu cuma perlu fokus satu hal toh, balikin modal plus 1. Balikan modal plus 10.000 rupiah. Balikin modal plus $1 gitu loh. So intinya begini, apapun yang kamu mau beli mobil mewah, oke, gimana cara balikin modal plus 1? Gitu loh. Kalau kamu bisa balikin modal, berarti mobil itu gratis dong. Gitu loh. Itu yang bedain orang kaya sama yang nggak bisa beli apa-apa. You know? Karena kita nggak khawatir bayar, karena kita udah dalam otak kita udah tahu gimana cara cuaninnya. Gitu loh. Dan kalau kamu belum tahu cara cuaninnya, ya antara satu, kamu harus spend waktu brainstorming gimana caranya aku bisa udah invest ke hal ini, misalkan ke HP, ke komputer, ke mobil, ke rumah, ke apa, right? Apapun itu, I bisa balikin modal plus 1-nya gimana, gitu loh. Kalau itu belum jelas gimana caranya, nah di sini mayoritas orang langsung coret, bad idea, ide yang buruk. Tapi orang yang bisa, cium bau ada opportunity, mereka akan cari tahu gimana caranya. Tanya-tanya kiri kanan, cari mana itu orang, contoh-contoh orang yang sudah suksesin bagaimana dan lain-lain. Dan mereka akan cari kesempatannya itu di mana. Gitu loh. Kayak contoh, ini ada, kalau kita ngomong di ranah yang real, yang sekarang lagi jalan sekarang. Kita lagi ada di tahap yang mana banyak perkembangan baru di dunia AI.
oke? I bikin topik video di YouTube channelnya Mindstack soal AI. Viewsnya itu kecil banget, berapa? 3.000 views atau berapa? Dikit banget pokoknya, right? Hampir gak ada yang nonton. Nah, mayoritas orang lihat teknologi AI terus langsung gak bisa, aku gaptek, ini cuma untuk orang gede, orang kecil gak bisa pakai, something like this. Sedangkan kalau kamu telusuri lebih dalam sedikit aja, gak perlu jauh-jauh, cuma nanya ke Grok, ke ChatGPT, ke YouTube, di Googlein, right? Orang hasilkan duit pakai AI bagaimana? Ternyata you bisa bikin duit pakai AI itu gila-gilaan, sedangkan kamu cuma perlu bayar berapa? Ratusan ribu? Mentok-mentok jutaan rupiah sebulan, right? Itu lebih murah daripada dapat satu pegawai, tapi apa yang kamu dapat dari AI itu bisa produksi hal-hal yang biasanya kamu harus bayar ratusan juta untuk dapat hal yang itu. Dan nilai kerjaannya bisa dijual lebih mahal lagi, miliaran. Gitu loh. Itu yang lagi kita jalani sekarang, cuma orang nggak tahu, right? Orang kaya bisa lihat, where's the opportunity, harganya berapa, oke, aku bisa dapat berapa, isinya apa. Jangan jauh-jauh, you gak jago AI, gak jago jualan online, gak jago gitu-gituan. Ada komunitas yang menunjukkan, oh kemarin sell in May, walk away. Satu contoh, ini aku akan bahas di topik lain, right? You kalau ada informasi itu, bisa timing di bawah, exit di atas. Masuk lagi setelah koreksi, lanjut lagi naik ke atas. Itu berapa kali lipat modal awal kamu. Gitu loh. Dari satu sisi kamu harus tanya apa yang aku dapatkan. Dari sisi yang lain kamu harus bisa berani yakinin dirimu sendiri. Betting on yourself kalau bahasa Inggrisnya. Intinya itu kamu harus bisa bela dirimu bahwa kamu bisa. Kamu bisa balikin modal. Kamu bisa kembangin ilmu itu, informasi itu, sistem itu, alat itu, objek itu, apapun yang kamu beli. Ini aku bukan ngomong edukasi tok ya. Ini aku ngomong apapun yang kamu mau beli. Right? Kamu harus ada keyakinan dalam dirimu sendiri bahwa kamu bisa cari jalan supaya bisa jadi duit. Gak ada keyakinan itu, udah mentoknya di situ. Tapi di sini, apalagi kalau kamu cowok ya, masa kamu gak bisa? Are you really a man? Kalau kamu laki-laki, terutama kalau laki-laki, kalau cewek, mungkin faktor yang lain ya. But especially kalau kamu cowok, kamu gak bisa bet dirimu sendiri. Kamu itu sebenarnya laki atau gimana sih? Ini aku secara real, mungkin bunyinya ofensif, mungkin bunyinya gak sopan ya. But niat saya omong seperti begini bukan untuk menyinggung, untuk menyadari. Dan kalau aku harus ngomong kasar untuk menyadari kalian, ya udah aku ngomong kasar. Gitu loh. Tapi aku ngomong apa adanya. You mau jadi orang kaya harus bisa cari, oke, apa ini yang aku bisa akuisisi? Yang memang ada harga. Harga itu bisa harga waktu, harga duit. Tapi pasti ada harga. Gak ada apapun di dunia ini yang gratis. Right? Setuju ya? Kalau kamu mau dapat, ya yang gratis, tarik nafas. Air minum pun gak gratis sebenarnya. Iya bisa minum dari sungai, tapi biaya sakitnya lebih mahal. Right? Semua hal dalam hidup ini ada harga yang harus dibayar. Harga tenaga dan waktu atau harga duit. Yang kamu harus tanya adalah yang aku dapat balik apa. Dan kita yang sudah di posisi lebih maju dalam hidup, dalam hal ini saya dengan rendah hati bilang, banyak orang yang jauh lebih sukses daripada saya. Oke? Sampai ke kerajaannya Dubai dan lain-lain, itu udah level stratosfer yang lebih tinggi lagi. Ya. But, suatu hal yang kita selalu berusaha melakukan adalah untuk pelajari apa itu yang orang kaya tahu. Apa itu kebiasaan orang kaya yang aku bisa emulasi, yang aku bisa tiru, yang aku bisa model diriku sendiri dari mereka. Gitu loh. Petik bagusnya, yang gak perlu ya gak perlu. Gitu loh. And then kita jalan, eksekusi. Oke? So, semoga itu bantu ilustrasikan ya. Aku pakai contoh, pakai tas, tapi sebenarnya analogi yang sama berlaku di mana-mana dalam bisnis. You gak berani tarik pegawai, terima pegawai, bayar gaji. Why? Bukannya semua orang kaya jago pakai waktunya orang lain dan uangnya orang lain untuk hasilkan uang lebih banyak buat diri sendiri. Bukannya itu definisinya orang entrepreneur, orang businessman. Terus kamu bilang, aku mesti pelit, gak bisa. Berarti levelmu mesti di sini, harus up level. Oke? Nah, kalau kamu sudah nangkap apa yang aku ngomongin, next step-nya itu sebenarnya cuma, titik mulainya di mana? Baby step, langkah kecil. Oke? Kalau kamu mau shortcut yang paling bagus adalah carilah model yang sudah seperti yang kamu pingin dapat. Cari tahu kalau model ini bisa kasih kamu informasi yang kamu dapat. Model itu dalam hal ini bukan maksud aku talent cewek seksi atau gimana ya. Maksud aku model itu model mentor, model coach, model boss, model seorang yang sudah dapat apa yang kamu inginkan. Dan itu tuh gak cukup, karena kalau dia udah dapat apa yang kamu inginkan tapi dia gak mau kasih, berarti
nggak bagus juga. You harus, siapa itu yang sudah ada hasil yang aku inginkan dan bisa kasih, bisa tularkan ke saya, oke? Kadang-kadang juga harus tanya, kalau dia mungkin nggak langsung kasih, gimana aku bisa tarik informasi itu, oke? Ayo kasih satu contoh lain, oke? Mumpung kita bahas topik ini, terus dari situ kita tutup buku, ya. Saya lihat ada big opportunity di, kita mau pakai AI ya, big opportunity untuk jualan produk online, oke? Very big opportunity. Ini sebenarnya trade. Kamu pikir ini bisnis baru? No, it's a trade, gitu loh. Sesuatu hal yang aku bisa bayar cuma jutaan rupiah, hasilnya bisa multimiliaran. Udah kelihatan matanya. Nah, untuk bisa shortcut jalur saya ke sukses di ranah sana, oke? Ya, aku tinggal bayar pegawai, bayar advisor, bayar konsultan, dan lain-lain. Ada bukti transfernya, sekali bayar 4.000 US dollar, 60 juta, you know? Orang biasa, aku bisa hidup setahun pakai duit segitu. Ya, buat saya, nggak apa-apa, gitu loh, nggak pelit. Kenapa nggak pelit? Karena aku tahu apa yang aku dapat, nilainya lebih tinggi, gitu. So it's just all about levels, and hasilnya sesuai, gitu loh. Bisa hematin mistakes, sekaligus bisa buka peluang yang dulu gak sadar jadi sadar. Oh, pakai alat ini, kawinin ke alat itu, marketingnya ke arah sini. Otomasikan semua jadi satu sistem. Lepas, boom, jadi duit. Paham ya? Oke? Ini pola pikiran yang harus dipakai. Nah, kalau saya sekarang kaitin ke dunia crypto, ini mesti ada kaki terakhir. Okay? Ini aku akan simpen untuk topik lain ya, yang panjangin lebih lebar. But basically, mesti ada satu kaki terakhir. Masih di tengah 2025. And setelah kaki terakhir ini, justru yang kamu harus lakukan adalah persiapan untuk next siklusnya. Oke. Dan kalau kamu paham itu, kalau kamu paham apa yang aku lagi maksud, persiapannya dimulai sekarang. So, anyways, cerita panjang lebar ya. Poinnya udah dapat harusnya. Kamu kalau mau jadi orang kaya harus berani tanya isi tasnya apa. Oke, sukses ya. See you next time.